Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3873 sampai bab 3876. Beberapa eksekutif senior Kamar Dagang Taiyi menyatakan ketidakpuasan dan keraguan. Wajah Wei Suyang langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu tahu? Orang ini jelas bukan apa-apa." Setelah mendengar ini, para eksekutif senior Kamar Dagang Taiyi langsung terkejut, dan wajah mereka terkejut dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tahu bahwa penglihatan Wei Suyang tidak biasa, dan bahkan para jenius dari sekte besar pun tidak dianggap serius olehnya. Bahkan bagi para jenius dari sekte teratas, Wei Suyang hanya bisa mengomentari mereka sebagai cukup berbakat. Tanpa diduga, Ye Junlin diberi penilaian tinggi sebagai bukan apapun di dalam kolam, sungguh luar biasa. Apa maksud presiden dengan ini? Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Wei Suyang. Wei Suyang tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya, "Apakah Anda masih ingat pertempuran sengit memperebutkan pembuluh darah naga yang terjadi beberapa waktu lalu? Dan kemudian terjadi pembunuhan banyak orang jenius dari Akademi Api Sun Moon Divine dan Sun Moon Divine Istana Api." Tentu saja aku mendengarnya. Ya, Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan datang kepada kita belum lama ini untuk menanyakan tentang putri cantik mereka di langit. Junlin, ya, ini sama sekali tidak relevan. Beberapa orang kembali bingung, benar-benar bingung mengapa Wei Suyang tiba-tiba menyebutkan dua hal ini. Wei Suyang tersenyum tipis dan menjelaskan, "Meskipun mereka menyamar, saya masih mengenali mereka secara sekilas." Salah satu wanita yang mengikuti Ye Junlin adalah Gong Sun Yueying, Tianzi yang hilang dari Istana Api Dewa Bulan Matahari, gadis sayang. Jadi saya menyimpulkan bahwa Ye Junlin adalah gangster paling populer akhir-akhir ini. Bahkan perampokan pembuluh darah naga kemungkinan besar dilakukan olehnya. Orang yang bertanggung jawab atas transaksi itu bertanya, "Presiden yakin itu dia?" Gong Sun Yueying, Wei Suyang berhenti dan melanjutkan, "Tepat ketika Anda bersiap untuk mengepung Ye Junlin, Gong Sun Yueying mengaktifkan teknik pedang api ilahi matahari dan bulan. Sangat yakin, meskipun ada banyak murid langsung dari dua penguasa istana, satu-satunya murid perempuan langsung adalah Gong Sun Yueying, jadi itu memang benar." Itu dia. Beberapa Taiyi para eksekutif Kadin kembali tercengang. "Presiden, ini adalah petunjuk yang sangat penting. Jika kita menjualnya kepada dua penguasa istana-istana api ilahi matahari dan bulan, kita pasti akan mendapat untung besar. Ini masuk akal, dan istana api ilahi matahari dan bulan juga akan berhutang banyak pada kita." Gong Sun Yueying adalah murid favorit dari dua penguasa istana. Rencana ini memang layak, seperti yang diharapkan dari presiden. Sekarang saya memahami niat Anda yang sebenarnya untuk mengirim seseorang untuk memimpin jalan bagi Ye Junlin dan yang lainnya. Semua orang tampak penuh harapan. Saya tidak sabar untuk segera memberitahu dua penguasa istana-istana api ilahi matahari dan bulan. Wei Suyang membanting meja dan berkata dengan marah, "Sekelompok orang idiot yang picik." Semua orang ketakutan hingga terdiam. Mereka bisa merasakan bahwa Wei Suyang benar-benar marah saat ini. Tetapi beberapa orang benar-benar tidak mengerti bahwa memberitahu kuil api ilahi matahari dan bulan adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Mengapa Wei Suyang tidak mau melakukannya? Kamu hanya melihat hadiah dari istana api ilahi matahari dan bulan, tapi tidakkah kamu melihat nilai dari Ye Junlin? Senjata-senjata ini sudah termasuk dalam kategori senjata sihir yang tiada taraf. Bahkan harta dari beberapa sekte besar bukanlah apa-apa lebih dari ini. Namun, Ye Junlin dapat langsung menukarnya dengan bahan mentah tingkat tinggi seperti besi tiansing, emas api, dan batu naga, dan bahkan menanyakan keberadaan tulang dewa tersebut. Melakukan ini, Wei Suyang berkata dengan keras, itu menjadi semakin besar, dan pada akhirnya hampir mengom. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Beberapa eksekutif senior Kamar Dagang Taiyi bukanlah orang bodoh, dan mereka segera memahami arti kata-kata Wei Suyang. Ye Junlin mungkin adalah pandai besi papan atas,
atau memiliki hubungan dekat dengan pandai besi papan atas. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan pandai besi papan atas. Keuntungan yang bisa kamu peroleh akan terus berlanjut. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa besar atau kecil sekte di reruntuhan Kunlun, mereka sangat mementingkan kualitas senjata. Bahkan ada sekte Senduo yang hanya membutuhkan senjata ajaib tiada taraf untuk mengangkat sekte tersebut ke level yang lebih tinggi. Hal ini terjadi pada sekte Taiksu Sen. Baik itu kualitas master dari anggota sekte atau sumber daya Vena Naga yang dimilikinya, semuanya memenuhi standar sekte besar. Satu-satunya hal yang hilang dari ibu kota adalah senjata ajaib yang tiada taranya. Dikatakan bahwa mereka mendapat bencana ilahi belum lama ini dan akan segera berhasil bergabung dengan barisan sekte besar. Meskipun masih ada kesenjangan antara kekuatan sekte besar teratas, itu pasti jauh di belakang sekte tingkat menengah. Terlebih lagi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Ye Junlin. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya. Bahkan aku tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Dia memiliki kemampuan untuk membantai lusinan orang jenius di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan dan menangkap Gong Sun Yuying hidup-hidup. Bukankah dia memiliki kemampuan untuk membunuh? Dengan kata lain, bahkan jika kita menggunakan semua elit kita untuk membunuh mereka, kita pasti akan menderita banyak korban. Ini benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Wei Suyang berkata dengan nada serius, mendesis. Beberapa eksekutif senior kamar dagang Taiyi tersentak dan bahkan merasa sedikit takut. Jika Ye Junlin adalah pelaku di balik pembantaian banyak elit di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, maka kekuatannya pasti tak terduga. Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa jika bertindak gegabah, Anda bahkan bisa kehilangan nyawa. Terlebih lagi, dia berani membantai begitu banyak orang di Istana Api Dewa Matahari dan Bulan tanpa kendali, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Serakah untuk keuntungan kecil, apakah kamu menyinggung perasaannya? Wei Suyang bertanya dengan dingin. Semua orang menggelengkan kepala, baru sekarang mereka akhirnya memahami niat baik Wei Suyang. Jangan khawatir, penglihatanku tidak salah. Kita pasti akan mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang tidak terduga dengan berteman dengan Ye Junlin. Kata Wei Suyang dengan percaya diri. Sisi lain, ketika Ye Junlin dan yang lainnya meninggalkan kamar dagang Taiyi, Ye Junlin menemukan bahwa master dari kamar dagang Taiyi mengikuti mereka secara diam-diam. Sepertinya Wei Suyang masih khawatir. Dia takut aku akan membunuh orang yang memimpin. Ye Junlin mengetahuinya, tapi tidak memperhatikan pengikutnya berharga. Terlebih lagi, jika Anda menemui masalah selama perjalanan selanjutnya, Anda dapat mengalihkan masalah ke timur dan membiarkan para master kamar dagang Taiyi ini bertindak sebagai pengawal. Adapun pengikut lainnya, mereka adalah banyak master sekte yang sebelumnya berbisnis di kamar dagang Taiyi. Pada awalnya, mereka tidak optimis bahwa Ye Junlin dan yang lainnya dapat berhasil dalam transaksi tersebut. Bagaimanapun, Ye Junlin dan yang lainnya bahkan tidak dapat memperoleh beberapa ratus kristal roh pembuluh darah naga dari mereka. Namun, fakta menamparkan wajah mereka, dan Ye Junlin serta yang lainnya mendapatkan banyak keuntungan. Besi bintang surgawi, logam api, dan batu naga semuanya ada di dalamnya, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka sangat bingung pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, kamar dagang Taiyi tidak pernah mengalami kerugian dalam bisnis, dan setelah penyelidikan mendalam, mereka mengetahui kebenaran tentang transaksi tersebut. Ternyata itu adalah bahan mentah terbaik yang ditukar dengan senjata dewa. Untuk disukai oleh kamar dagang Taiyi, level senjata dewa pasti tidak rendah, dan bahkan mungkin mencapai tingkat senjata dewa yang tiada taraf. Orang ini benar-benar murah hati, tidak heran dia berani melakukannya sebelumnya. Itu adalah hal. Jika kita tidak merampok begitu banyak barang bagus, itu akan sangat sia-sia. Banyak sekte segera menjadi beritikat buruk dan memutuskan mencari peluang untuk merampok mereka. Mengesampingkan senjata magis, bahkan besi bintang surgawi, logam api, dan batu naga sudah cukup untuk menarik mereka mengambil tindakan. Tentu saja,
Orang-orang ini tidak menganggap serius Ye Junlin. Berpikir bahwa dia hanyalah orang bodoh dengan banyak uang, mudah bagi Ye Junlin untuk merebut materi terbaik di tangannya. Dengan cara ini, banyak orang kuat dari sekte mengikuti Ye Junlin dan yang lainnya keluar dari kota Longyang, dan memutuskan untuk mencari tempat terpencil untuk membunuh orang dan mencuri barang. Di hutan bambu, banyak kekuatan sektarian yang menyergap di sini. Mereka berbicara dan tertawa dengan wajah santai dan nyaman. Hutan bambu ini adalah satu-satunya jalan bagi pelancong bernama Ye. Jika mereka mengetahui keadaan saat ini, tinggalkan mayat utuh untuk mereka. Kedua wanita itu diserahkan kepada saya, hanya untuk menguji metode budidaya yang saya dapatkan. Haha, haha. Tolong bekerja sama, mereka membawa banyak bahan mentah terbaik, yang cukup untuk kita bagikan secara merata. Ya, kami akan bekerja sama untuk menang dengan cepat. Meskipun semua orang tidak memperhatikan Ye Junlin dan yang lainnya, namun, mereka tidak ingin menimbulkan perselisihan internal dan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Di mata semua orang, Ye Junlin adalah mangsa yang datang ke pintu, menunggu untuk diburu. Waktu berlalu sambil menunggu, dan segera berita datang dari periferal bahwa Ye Junlin dan yang lainnya telah memasuki hutan bambu. Sekitar setengah jam kemudian, sosok Ye Junlin dan yang lainnya mulai terlihat, dan semua master sekte menjadi bersemangat. Ya, dengan patuh serahkan sumber daya di tanganmu. Aku akan menunjukkan belas kasihanku dan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Berhentilah melawan dengan sia-sia. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jangan meminta masalah. Jika kedua wanita cantik ini bisa memperlakukan satu sama lain dengan baik, habiskan malam bersamaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata para pemimpin beberapa sekte satu demi satu. Wajah cantik Murong Kingsue sedikit jelek. Dia bisa merasakan bahwa salah satu dari sekte yang dipilih secara acak setidaknya bisa menyaingi kekuatan para tetua sekte ilahi Xingyu. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari 100 orang kuat. Jika mereka benar-benar menyerang secara berkelompok, Ye Junlin mungkin akan kesulitan menghadapi mereka. Gongsun Yuying sedikit bersemangat, ini adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Kekuatan keseluruhan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada tim yang dipimpinnya saat itu. Secara khusus, fluktuasi aura yang dilepaskan oleh keduanya bahkan sebanding dengan level wakil master Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Jangan mengecewakanku, Gongsun Yuying bersorak untuk banyak sekte di dalam hatinya. Tuan Ye, sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemandu yang dikirim oleh kamar dagang Taiyi memasang wajah panik, dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Meskipun tingkat kultivasinya tidak buruk, di bawah pengepungan begitu banyak master, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, serahkan padaku. Sudut mulut pemandu bergerak-gerak, dia sangat cemas, tapi dia masih bisa tenang. Bukankah orang ini terlalu sombong? Master Sekte, jika tidak berhasil, cukup. Sebelum Murong Kingsue dapat menyelesaikan kata-katanya, Ye Junlin langsung menyela. Dengan sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting ini, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Kalian berdua tetaplah di dekat sini. Dengar, aku bisa menangani semuanya sendiri. Apakah ada yang salah? Dengan orang ini, tidak mungkin orang sombong mempunyai nada bicara sebesar itu, untuk berurusan dengan kita sendirian. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak, memandang Ye Junlin seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, jika kamu bersedia menyerahkan harta surga dan bumi di tanganmu, aku bisa mengampuni nyawamu. Apakah kamu keluar tanpa minum obat? Salah satunya suara pemimpin sekte tengah berhenti tiba-tiba karena dia merasakan nafas kematian yang sangat kuat. Berisik, suara dingin datang dari belakang. Pemimpin sekte tingkat menengah hanya merasakan angin menderu ke arahnya, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Patah, kepalanya seperti semangka yang jatuh dari ketinggian, Jurumudi bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sungguh tidak menyenangkan untuk berbicara terlalu banyak,
awalnya aku ingin meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Wajah Ye Junlin penuh penyesalan, dan kemudian dia berkata dengan dingin kepada yang lain, bagaimana menurutmu? His, ada hembusan udara di hutan bambu. Pemimpin sekte tingkat menengah langsung terbunuh. Ledakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba ini mengejutkan mereka. Dia begitu kuat, tidak heran dia berani berbicara begitu berani di asosiasi pedagang Tai sebelumnya. Dia benar-benar memiliki dua kuas. Apa yang kamu takutkan? Baru saja, Master Sekte Chen ceroboh dan meremehkan musuh, ditambah dengan serangan diam-diam yang tak terduga oleh Ye. Itu benar, begitu banyak dari kita yang masih takut padanya. Mari kita semua pergi bersama dan mengirim dia ke neraka. Lagi pula, orang-orang ini semua adalah ahli inti dari medium tersebut, sekte ke atas, dan ada juga yang pernah melihat badai besar. Setelah beberapa saat panik, dia dengan cepat menenangkan diri dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan itu lagi. Keras kepala, Ye Junlin mencibir, lalu dia menghilang dari pandangan semua orang lagi. Perhatikan apa yang ada di belakangmu, aku tidak tahu siapa yang mengingatkannya dengan keras. Segera setelah itu, semua orang melihat wakil pemimpin sekte menengah dipukul dari belakang oleh Ye Junlin. Bang, karena kekuatan telapak tangan Ye Junlin terlalu kuat, wakil pemimpin itu terlempar sepenuhnya. Puff, seteguk darah muncrat, dan tubuh itu sudah tak bernyawa saat masih di udara. Selanjutnya, suara Ye Junlin terdengar lagi. Meskipun nadanya sangat tenang, itu terdengar seperti panggilan kematian bagi banyak sekte kuat, membuat semua orang bergidik. Kecepatan Ye Junlin sangat cepat sehingga banyak orang kuat dari sekte tersebut tidak dapat menangkap gerakannya. Ah, kemanapun Ye Junlin lewat, jeritan dan ratapan terdengar. Entah itu kepalan tangan atau telapak tangan, itu seperti pedang yang mengancam jiwa, sehingga mustahil bagi banyak sekte kuat untuk bersembunyi dan menghindar. Hanya dalam setengah menit, lebih dari 30 orang tewas. Meskipun Ye Junlin tidak menggunakan senjata apapun, tangannya seperti sabit kematian, dengan kejam memanen nyawa para tuannya. Gulu, yang selamat mundur ke kejauhan dan menatap Ye Junlin lagi dengan ketakutan di mata mereka. Semuanya, tolong berhenti menahan diri dan gunakan semua trikmu, jika tidak maka akan terlambat. Seorang pemimpin sekte berukuran sedang mengingatkan dengan keras, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suaranya bergetar tanpa disadari ketika dia berbicara. Kamu benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Kalau begitu, aku akan membantumu. Ye Junlin bergegas menuju kerumunan lagi, seperti seekor harimau yang bergegas menuju kawanan domba, dengan panik memanen kehidupan banyak master sekte. Ketakutan menyebar dengan cepat, dan banyak sekte kuat tidak lagi seagresif sebelumnya. Lari cepat, akan terlambat jika kamu menunggu lebih lama lagi. Sisa-sisa perlawanan terakhir di hati banyak sektarian yang kuat juga hancur total. Setiap orang bahkan tidak lagi memiliki sedikit pun semangat juang. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ye Junlin tidak bermaksud memberi mereka kesempatan untuk bernapas, dan terus membantai banyak orang kuat dengan kekuatan yang menghancurkan. Pemimpin kamar dagang Tai yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Junlin terlalu dilebih-lebihkan. Orang kuat inti dari sekte berukuran sedang atau lebih yang bertarung melawan lebih dari 100 orang sendirian, tidak hanya tidak menderita cedera sedikit pun. Dia benar-benar membunuh mereka dengan keunggulan absolut, yang bahkan bisa digambarkan sebagai serangan pengurangan dimensi. Bukankah ini terlalu kuat? Untungnya, orang-orang kuat dari kamar dagang Tai tidak mengambil tindakan terhadap Ye Junlin pada saat itu. Jika tidak, tidak akan ada kamar dagang Tai di kota Longyang. Tapi bergidik ketika memikirkan hal ini, dan bahkan merasa sedikit takut. Faktanya, apalagi mereka yang memimpin, bahkan Gongsun Yueying dan Murong Kingsui, yang telah melihat kultivasi Ye Junlin, sama-sama terkejut. Yang paling penting adalah Ye Junlin sepertinya belum menggunakan seluruh kekuatannya sampai sekarang. Sulit membayangkan betapa menakutkannya batas atas kekuatan tempurnya. Serahkan semua harta di tanganmu, atau aku akan dibunuh tanpa ampun. Bersambung.